Oke, kita mau membahas tentang aturan rantai namanya. Kita ambilkan contoh yang paling mudah. Untuk aturan rantai, itu nanti seperti ini. Aturan rantai ya. Nah, aturan rantai itu rumusnya, kita masuk rumus nggak apa-apa ya. Rumusnya itu, kalau kemarin ada F aksen X, F aksen X itu dia turunan apa? F aksen X itu turunan dari fungsi apa? Dari fungsi X, betul. F aksen X adalah turunan dari fungsi X. Nah, kemarin kan kalau berdasarkan definisi itu kan turunannya pakai limit, ya kan? Nah, kalau pada aturan rantai, nanti dia sebenarnya kalau yang namanya definisi berarti semuanya dari limit. Tapi ini ada cara pengerjaan turunan gitu kan. Jadi cara pengerjaan turunan yang lain yaitu menggunakan aturan rantai. Nah, untuk turunan fungsi f(x) dia itu diperoleh dari turunan f(x) terhadap x. Nah, tulisannya itu dfx per dx, tapi dibacanya itu turunan fx terhadap x. Begitu. D itu dari kata diferensial. Nah, diferensial itu adalah nama lainnya dari turunan bahasa Inggris gitu ya, diferensiable. Nah, untuk aturan rantai nanti dia berlaku seperti ini. Kalau ada d fx per dx atau turunan fungsi fx terhadap x itu nanti dia sama dengan fx ini diturunkannya terhadap t. Supaya tidak mengubah nilai, berarti kan dikali ya. Dikali apa berarti yang di atas? dt. dt turunkan terakhir terhadap x. Nah, itu seterusnya. Bisa nanti kalian misalkan fx turunkan terhadap t1 dikali turunan t1 terhadap t2 kali turunan t2 terhadap t3. Nah, kali selanjutnya sampai terakhir turunan terhadap x. Jadi panjang itu boleh. Mudah enggak maksudnya? Ini misalkan tak kasih turunan terhadap habis t apa? T misalkan sini S gitu ya. Boleh ini juga masih boleh berlanjut seperti ini. Dikali turunan S terhadap X. Nah, seperti ini. Boleh dan seterusnya. Pokoknya nanti terakhirnya itu turunkannya terhadap X. Nah, ini buat kita buat aku nih. Seperti ini. Nah, contoh, kita ambil contoh soal yang paling sederhana aja. Misalkan kalian mau menurunkan apa ya? Misalkan kalian mau menurunkan fx sama dengan kalian mau menurunkan fx sama dengan seperti yang tadi. Kita ambilkan salah satu contoh yang kita bahas. Yang di sana Mas Adi, apa tadi rumusnya? Cos pangkat berapa? Oh, sin ya ini ya. Sin pangkat 5 dari 3 kurangi 4x. Nah, sin pangkat 5 dari 3 kurangi 4x. Bu, lama nggak apa-apa? Ketiknya lama gitu ya, misalnya nggak apa-apa. Nah, kita mau mencari turunan dari sini. Kalau secara aturan rantai bagaimana gitu ya? Kalau secara aturan rantai bagaimana? Nah, nanti kita buat masukkan ke dalam rumusnya. Ini rumusnya f aksen x sama dengan fx per dx. Nah, nanti kita masukkan. Fx-nya apa? Sin pangkat 5. Copy. Seperti ini. Nah, turunkannya itu kan masih terhadap x ya. Ini masih terhadap x. Nah, seperti ini. Lalu kita buat rantainya. Lama Bu, nggak apa-apa. Ini karena kita rekam jadi biar enak ya nanti. Biar gampang bisa. Kok malah salah tuh kan? Oke ya, kita taruh di sini. Nah, ini nanti yang kita buat rantainya. Cara membuat rantainya bagaimana?
kalian melihat dari yang paling luar. Nah, kalau ada bentuk pangkat, maka pangkatnya itu nanti diubah ke dalam pangkat paling luar, biar enak lihatnya aja sih, biar enak lihatnya. Nah, berarti bagaimana? Yang sinnya kan pangkat 5. Aslinya pangkat 5 itu kan di luar ya. Cuma kalau dalam trigonometri, tertulisnya itu kan jadi di tengah. Nanti ditulis aja gini, sin, nah, 3 kurangi 4x, lalu dikurung kurawal. Ini kalian mesti paham nih, kurung kurawal. Pangkatnya pangkat berapa? 5. Pangkatnya pangkat 5. Nah, sekarang lihat, kalian melihatnya itu dari yang terluar. Terluar apa? Pangkat 5 terluar. Setelah pangkat 5, agak dalam lagi apa? Dirasional. Sin 90 itu yang luar mana sih? Sin 90 derajat. 90-nya atau sinnya? 90-nya di dalam sin atau sin di dalam 90? 90 di dalam sin ya, nggak mungkin kok. Sinnya di dalam 90 kan enggak ya? Nah, jadi yang terluar itu dari soal ini itu pangkat 5, setelah itu sin dulu kan, baru di dalamnya sin ada sudut, gitu kan? Berarti nanti cara kita menentukan turunannya adalah turunan pangkat dulu, baru turunan trigonometri sin, baru turunan sudut. Nah, itu caranya. Lalu kita buat, berarti yang ini kita turunkan terhadap pangkat, ya kan? Turunan pangkat dulu kan? Nah, ini per D apa? Kalau yang diturunkan pangkat, berarti yang bawah itu turunkan terhadap. Yang mau diturunkan pangkat. Selain pangkat, bukan sudut. Yang mau diturunkan pangkat. D alfa pangkat 5 diturunkan terhadap. Benar apa? Benar apa, Mas? Alfanya kan? Nah, di sini alfanya apa? Sin 3x. Sin 3 kurangi 4x. Ini turunan apa ini? Turunan pangkat. Intinya, kalau yang mau diturunkan pangkat, ini cara bodoh nggak pakai mikir ya. Yang mau diturunkan pangkat, berarti turunkannya itu terhadap selain pangkat. Tapi rasionalnya, itu D alfa pangkat 5, D alfa pangkat 5, turunkannya terhadap apa? Terhadap alfa kan? Nah, alfanya apa? Alfanya kan yang sin 3 kurangi 4x. Nah, kita buat rantainya dikali. Nah, karena yang di bawah itu, di bawah ini, nih di bawah itu kan D sin 3 kurangi 4x. Berarti yang atas kan juga sama. D sin alfa D sin 3 dikurangi 4x. Nah, seperti ini. Nah, ini turunan apa ini? Turunan trigonometri kan? Berarti trigonometrinya harus disebut. Berarti D sin alfa turunkan terhadap apa? D sin alfa. Turunkan terhadap sin alfa diturunkan terhadap alfa. Alfanya apa? 3 kurangi 4x. Nih. Sama kan? Turunan trigonometrinya sin, berarti turunkannya terhadap yang bukan sin, sudut. Nah, ini belum selesai. Ini masih panjang. Kalian boleh sampai panjang sekali nggak apa-apa, tergantung soalnya. Karena yang di bawah apa ini? D3 kurangi 4x ya. D3 kurangi 4x. Nah, maka, ini turunkan terhadap apa? Nah, ini baru udah selesai. Kalau udah turunkan terhadap itu udah selesai. Ini turunan pangkat. Kuning aja. Ini turunan apa nih? Yang ini kuning ini turunan apa? Pangkat. Oke, yang kedua turunan apa? Trigonometri. Yang ketiga turunan apa? Turunan sudut. Urutannya pasti seperti itu. Kalau sudutnya nanti bentuknya lain lagi ya masih panjang lagi nggak apa-apa. Nah, ini nanti yang kita hitung. Sin alfa pangkat 5. Nah, berarti ini kan yang sama kan sinnya ya. Sin yang sama itu kan sin 3 kurangi 4x pangkat
sin 3 kurangi 4x. Yang sama itu berarti kan, yang sama kita misalkan alfa. Alfa pangkat 5 turunkan terhadap alfa, apa? 5. Terus alfa, tak terus alfa dulu lah, nggak apa-apa. Pangkat 4. Alfa pangkat 4. Oke, ini turunan pangkat. Terus dikali ini yang sama 3 kurang 4 berarti sin alfa turunkan terhadap alfa. Sin alfa turunkan terhadap alfa. Cos apa? Alfa. Ini berarti dengan alfa ya. Alfanya udah ada kayak ini aja. Nah, gitu ya. Terus dikali yang terakhir. Ini kan berarti 3 kurangi 4x turunkan terhadap x. Yang 3 turunkan terhadap x 0. Yang min 4 turunkan terhadap min 4x turunkan terhadap x negatif 4. Nih, itu nanti kalian nggak usah tulis alfa betanya nggak apa-apa. Nah, ini nanti yang kita hitung. Yang nanti kita hitung gimana nih? Sama dengan 5 kali min 4 min 20. Alfanya apa? 3 min, alfanya apa? Sin ya. Ada sinnya. Sin 3 kurangi 4x pangkat. Nah, pangkat 4-nya ditulisnya kan di tengah. Nah, kalau trigonometri pangkat 4-nya tulisnya di tengah. Terus dikal cos B apa cos B? Cos beta. Betanya apa? 3 kurangi 4x. Oke, seperti ini. Sudah selesai. Sama enggak jawabannya? Sama dengan jawaban yang tadi? Sama. Nah, inilah yang namanya aturan rantai. Nah, silahkan, ini nanti kita bagikan, silahkan kalian bisa mengerjakannya. Ini masih ada waktu 15 menit ya. Silahkan latihan soal dikerjakan. Mudah ya ini ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya? Ya? Sama yang, sama sih sebenarnya. Dan kalau aturan rantai ini hati-hati karena kalau kadang-kadang ada yang sok bingung, Bu, itu turunan sin kok langsung kos, kok nggak ada A-nya gitu itu. Nah, karena diturunkannya itu bukan terhadap X, turunkannya terhadap B kita. Sama sih sebenarnya, lebih enak pakai mana aja nanti. Tinggal perintahnya. Ini selesaikan dengan aturan rantai ya gitu. Atau ini selesaikan pakai rumus gitu. Tapi ada yang kasus kalian nggak bakalan bisa mengerjakan pakai rumus. Bisanya pakai aturan rantai. Ini paham ya? Ini Budita buat kesimpulannya dulu sih. Kesimpulannya, cara menurunkannya bagaimana? Cara menurunkannya bagaimana? 1, turunkan terhadap turunan pangkat dulu. Setelah turunan pangkat, turunan trigonometri, baru terakhir turunan sudut. Nah, kalau kalian lihat antara yang J, sin 3 kurangi 4x, turunkan 3 kurangi 4x, sama sin 3 kurangi 4x, turunkan terhadap x. Sama apa berbeda? Sama apa berbeda? Antara ini sama apa beda? Beda lah. Ini turunkan terhadap apa? 3 kurangi 4x. Ini dasarnya apa ini? Cos. Ini yang punya cos. 3 kurangi 4x. Sudah selesai sampai sini. Kan ini sin alfa, turunkan terhadap alfa. Cos alfa, alfanya ini. W 4 cos 3 kurangi 4x. Ya kan? Nah, kalau di aturan rantai itu kan kalau rumus langsung ini nih. Nah, kalau di aturan rantai sebenarnya dibuat rantai ini. Paham ya? Nanti ini tak kirim. Kemudian
Budita lihat kan soal yang akan kalian kerjakan. Oke, ini soal yang akan kalian kerjakan. Nah, kalau seperti ini kan kalau pakai rumus, nggak ada rumusnya ya. Kalau pakai rumus, tidak ada rumusnya. Ada mungkin ya, cuma lebih mudah pakai akhiran rantai. Soal nomor 1. Yang terluar apa? Nah, ini hati-hati. Karena ada kurungnya. Terluar sin. Setelah sin, baru pangkat. Setelah pangkat, cos X. Nah, itu hati-hatinya di situ. Soal nomor 2. Terluar buatan. Ya kan? Setelah itu, akar pangkat. Pangkat setengah. Kalau ada akar, jadiin pangkat dulu. Pangkat setengah. Setelah itu, secant. Betul. Ini nanti kayaknya ada satu yang ada jawabannya, nggak apa-apa. Yang nomor 3, terluar pangkat berapa? Pangkat 2. Setelah pangkat 2, cos. Tak terima dulu. Setelah pangkat 2, cos. Setelah cos, hati-hati. Tannya dulu. Karena sudutnya tan berapa? X kuadrat. Nah, setelah tan baru sudutnya yang X kuadrat. Oke, yang nomor 4 ini hanya nomor sampai 5 ternyata. Tapi ada satu soal yang sama kayaknya ini. Oh, enggak ya. Yang nomor 4 ini sama ya. Enggak. Nomor 4 sama kayak nomor 1. Nomor 5. Keluar pangkat 3. Setelah pangkat 3, cos. Setelah cos, empatan. Iya, empatan apa enggak? Setelah cos apa? Empatan. Setelah empatan, 2x. Nanti hati-hati yang itu kalau ini ya perbedaannya yang hati-hati tuh ini loh yang sering bikin bingung tuh antara ini sama sana suka salah. Bu, ini kenapa cuma cos 3 kurangi 4x hasilnya? Padahal ini ada n-nya. Nah, ini karena turunannya berbeda terhadap apa? Kalau ini turunkan terhadap 3 kurangi 4x, kalau di sana turunannya terhadap x. Itu bisa dipahami ya? Silahkan dikerjakan soalnya.